Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setiap podcast FM. Kembali lagi dengan kami, Podcast Departemen Media dan Informasi. Pada episode podcast kali ini, Ulun sendiri, Alia Fiza, sebagai pembawa acara podcast kita kali ini. Dan narasumber kita yaitu ada Kak Nifa, Kak Dea, dan Kak Naufal. Sebelumnya memasuki podcast kali ini, Ulun mau tanya-tanya nih, gimana kabar kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah kabar baik Kak Alia. Alhamdulillah Kak, baik Kak. Alhamdulillah kabar kakak-kakak sekalian baik. Nah, dalam podcast ini Ulun dan para narasumber akan membahas tentang paradigma pendidikan di abad 21. Lalu, bagaimana sih Kak Nifa peran teknologi dalam mentransformasi pengalaman belajar di abad 21 itu sendiri? Inggih baik Kak. Kalau menurut Ulun nih, peran teknologi ini telah memainkan peran yang sangat besar dalam mentransformasi pengalaman belajar di abad ke-21 ini Kak. Ada dua dampak yang paling umum terjadi. Nah, yang pertama itu ada akses ke informasi. Nah, seperti internet dan sumber daya digital ini telah menyediakan akses yang luar biasa kan Kak ke informasi dan pengetahuan di seluruh dunia, pokoknya ke mana-mana gitu. Siswa dan guru dapat dengan mudah mengakses perpustakaan maya, artikel, akademik, video pembelajaran, dan berbagai macam lagi Kak. Bisa tinggal kita searching aja gitu Kak. Kemudian peran teknologi ini juga mengakibatkan dapat terjadinya pembelajaran online Kak. Teknologi telah memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan juga kursus online. Kemudian membuka peluang pendidikan bagi mereka yang mungkin tidak dapat menghadiri kelas tatap muka, ya kelas seperti di sekolah gitu. Yang pembelajaran tradisional gitu sebutnya Kak. Ternyata peran teknologi dalam belajar abad 21 memiliki dampak yang sering kita jumpai dalam pembelajarannya, Kak. Lalu, bagaimana nih pendapat Kak Noval tentang teknologi dapat mendukung pembelajaran mandiri, kolaborasi, dan akses ke informasi yang lebih luas? Baik Kak, ya. Bisa kita tahu ya Kak, ya, pertanyaan bagus. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai aspek pembelajaran. Nah, misalkan termasuk pembelajaran mandiri, kolaborasi, dan akses ke informasi yang lebih luas. Platform pembelajaran online seperti YouTube dan Ruang Guru misalkan, serta aplikasi pembelajaran adaptif seperti misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, ada Duolingo di aplikasi Play Store. Itu aplikasi tersebut, platform-platform tersebut itu memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan fleksibilitas tinggi. Terus alat kolaborasi online seperti Google Meet, dan Zoom, serta platform pembelajaran sosial seperti Google Classroom itu mendukung kerjasama antara siswa meskipun berada di lokasi yang berbeda kalian. Terus selain itu, internet dan mesin pencari seperti Google memberikan akses tanpa batas ke informasi global. Sementara sumber daya pendidikan terbuka dan perpustakaan digital seperti Google Scholar itu menyediakan materi berkualitas tinggi secara gratis tentunya. Untuk mengoptimalkan manfaat ini, pelatihan guru, infrastruktur teknologi yang memadai, kurikulum adaptif, serta kebijakan keamanan dan privasi yang ketat sangat penting. Dengan adopsi teknologi yang strategis, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, inklusif, dan efisien tentunya. Meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa seperti itu kalian. Dilihat dari peran teknologi dalam pembelajaran dan teknologi dapat mendukung pembelajaran. Lalu, apa manfaat dan tantangan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran nih Kak Dea? Inggih,
membicarakan tentang integritas teknologi dalam pembelajaran ya Kak. Belajar di ruang kelas di zaman digital seperti sekarang tentu tidak lagi hanya sekedar memakai media pembelajaran yang konservatif seperti papan tulis dan kapur. Teknologi telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita, termasuk pendidikan. Di era digital, siswa dan guru dapat mengakses banyak informasi dan sumber daya secara online, serta memberikan konten dan pengetahuan mereka sendiri. Kemudian, ada banyak nih manfaat dari integrasi pendidikan dengan teknologi. Misalnya saja, sistem pembelajaran itu dapat menyesuaikan antara kinerja dan kemajuan siswa. Platform online juga dapat menawarkan berbagai pilihan pembelajaran, seperti video, podcast, game, kuis, dan simulasi. Nah, ini disediakan untuk memenuhi preferensi dan modalitas belajar yang berbeda. Teknologi dapat meningkatkan akses dan kesetaraan dalam pendidikan, memberikan kesempatan belajar kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Teknologi dapat mengurangi hambatan seperti biaya, jarak, waktu, bahasa, disabilitas yang dapat mencegah siswa untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian siswa dapat berinteraksi dengan teman berbeda negara dengan menggunakan platform online seperti konferensi video. Teknologi dapat memupuk kreativitas dan inovasi dengan berbagai konten dan pengetahuan mereka sendiri. Siswa dapat terinspirasi untuk mengeksplorasi ide dan menyelesaikan masalah dengan kreatif. Nah, tapi nih Kak, dalam mengintegrasikan pendidikan dengan teknologi ini juga terdapat beberapa tantangan nih yang perlu diatasi. Misalnya, masih terdapat kesenjangan signifikan antara pemakai teknologi digital. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor seperti infrastruktur, biaya, ketersediaan, kualitas literasi, dan keterampilan. Kesimpangan digital dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam peluang dan hasil pendidikan. Siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi mungkin kehilangan sumber daya yang tersedia secara online. Serta hanya memberikan perangkat atau perangkat lunak kepada siswa dan guru tidaklah cukup. Diperlukan penggunaan teknologi sesuai dengan tujuan pembelajaran, hasil, dan penilaian. Selain itu, diperlukan budaya yang mendukung, yang menghargai inovasi, eksperimen, dan pengambilan risiko. Nah, dari beberapa tantangan yang tadi, ada beberapa cara dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yaitu seperti menjembatani kesenjangan digital. Sekolah dan pemerintah dapat menyediakan akses ke teknologi dan infrastruktur digital kepada siswa dan guru. Ini dapat mencakup penyediaan perangkat, akses internet, dan perangkat lunak. Sekolah dapat menawarkan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan literasi digital mereka. Kemudian, cara yang berikutnya itu pengembangan profesional. Apa sih maksudnya? Yaitu guru perlu pengembangan profesional dan dukungan yang berkelanjutan. Sekolah dapat memberikan pelatihan dan sumber daya kepada guru untuk membantu memakai teknologi dalam pembelajaran. Ini dapat mencakup logokarya, mentoring, pelatihan, dan kursus online. Selanjutnya itu ada pedoman etika, yaitu masalah etis terkait penggunaan teknologi dapat mengantisipasi dengan menggunakan pedoman perilaku etis digital. Pedoman tersebut mencakup informasi tentang privasi, keamanan, keselamatan, cyberbullying, plagiat, dan bias. Yang terakhir yaitu praktik berbasis bukti. Praktik berbasis bukti melibatkan, mengumpulkan, dan menganalisis data tentang pembelajaran dan keterlibatan siswa, dan menggunakan hasilnya untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dari pembahasan podcast kali ini dapat disimpulkan bahwa penting untuk diingat, teknologi harus digunakan sebagai alat pendukung, bukan pengganti untuk interaksi tatap muka dan pengajaran yang berkualitas tinggi. Dan penggunaan teknologi harus dipadukan dengan metode pembelajaran yang efektif dan didukung oleh lingkungan belajar yang positif. Dengan perencanaan dan implementasi yang tepat, integrasi teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk dunia digital yang terus berkembang. Namun, diperlukan upaya koordinasi dan komitmen dari semua pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Itulah podcast tentang paradigma pendidikan di abad 21. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.